Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel yang desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review lagi bosku di kolam masjid yang kemarin ikannya sakit. Soalnya kemarin ada teman kita itu request kalau bisa update keadaan ikan terbaru bagaimana yang sakit di masjid, biar tahu perkembangannya. Nah, ini sudah 4 hari saya update lagi, ternyata itu ikannya malah parah bosku. Ini kematiannya itu semakin banyak. Kemarin waktu saya bikin video itu 4 hari yang lalu itu baru mati sekitar 800 ya, hampir 1000-an. Nah, 4 hari ini itu sudah tambah 1000 bosku. Jadi kematiannya ikan ini sudah 2000-an. Makanya tadi saya bincang-bincang, minta ngobrol pertimbangan kira-kira ini kematiannya makin banyak, kira-kira lebih baik dipanen apa dipertahankan. Tadi dipanggilkan bakulnya itu dan melihat kondisi ikannya itu kan yang gejala itu masih full bosku, makanya kemungkinan ya nanti dipanen untuk ikan yang sakit ini. Ini sudah masukan dari teman-teman, sudah banyak yang dipakai. Kemarin ada yang memberi masukan, disuruh airnya itu ganti total. Kemarin pernah diganti total 1 kali. Terus biasanya itu kalau diganti total itu, habis diganti total itu memang kematiannya itu langsung banyak bosku, yang biasa-biasa seperti itu. Soalnya dulu juga sudah pernah, cuman habis diganti total itu mati banyak. Habis itu sudah tidak ada lagi tanda-tanda ikan yang di atas, di permukaan yang merumput itu sudah nggak ada lah. Ini habis diganti total itu ternyata malah tambah full. Sudah 2 hari ini. Biasanya kalau diganti total besoknya itu banyak, terus habis itu tidak ada ikan yang ngambang-ngambang seperti ini yang nampak di permukaan. Nah, ini habis diganti total tuh posisinya kok makin banyak. Makanya tadi bakulnya itu Republik Gurame itu dipanggil ke sini, diminta pertimbangan nanti kira-kira gimana, mau dipanen apa enggak. Nanti kalau mau dipanen ya nanti akan saya videokan untuk panennya. Yang jelas untuk kondisi ikan ini masukan dari teman-teman sudah banyak yang dilakukan, cuman yang katanya tadi gak dikasih eceng gondok lah. Perhitungannya Mas itu kan dikasih eceng gondok kan karena ikan itu kepanasan, padahal kalau ikan ini itu tidak kepanasan bos. Biasanya kalau kepanasan itu ikan jadinya meropok, tapi posisi ikan itu tidak kepanasan, tapi yang diserang itu angsangnya. Jadi kalau tidak angsang itu penyakit dalam, begitu naik ke permukaan itu langsung kayak ikan kena obat gitu bosku, matinya itu naik menggelepar langsung mati, naik menggelepar langsung mati. Makanya kalau masalah eceng gondok kelihatannya tidak begitu ngefek. Yang sudah dilakukan anjuran sama teman-teman, terutama airnya itu ganti total. Kalau airnya ini padahal sudah normal, sudah bersih. Kemarin kita buat video pertama itu airnya kan warnanya agak kemerah-merahan. Nah, ini warnanya itu sudah normal, warna hitam bagus, maksudnya itu hitam jernih. Jadi sudah dilakukan, tapi ternyata masih belum sembuh juga ya. Kemungkinan ikan ini sudah parah, jadi hampir 90% itu sudah kena. Makanya diantisipasi seperti apapun sudah tidak bisa. Itu ada yang kemarin juga menyarankan kok enggak dipanen sekalian. Nah, biasanya itu kalau masjid itu memang begitu dicoba paling enggak dipertahankan lah. Biasanya itu kalau dipertahankan bisa 50%. Umpamanya ini ikan 6000 bosku ya, mati 50% itu kalau dipertahankan masih bisa untung nanti. Maksudnya itu, tapi umpamanya ikan 6000 mati 3000, yang 3000 sudah sembuh total hidup. Itu kalau dipanen sampai panen normal itu masih bisa untung. Tapi kalau kondisi seperti ini, yang jelas ini kalau untuk 50% jelas kemungkinan lebih. Makanya yang jelas ya untuk keputusannya kemungkinan nanti dipanen. Kita sambil nunggu ini bakul yang mau dimintai pertimbangan
nanti kalaupun akhirnya dipanen nanti insya Allah akan tetap saya buatkan videonya. Jadi untuk sambungan video ini nanti kalau jadi dipanen akan saya buatkan. Tolong jangan lupa dibantu di subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan matur suwun. Kalau untuk umur ikan ini sudah berumur hampir 1 tahun bosku. Jadi kemungkinan kalau umur sudah 1 tahun itu ikan 6.000 habis 40 sak atau 40 lebih lah, 40 sak lebih itu sebenarnya makannya itu tidak terlalu over. Jadi di bawah standar. Biasanya tuh ikan 6.000 1 tahun itu kalau pakan normal distandarkan itu paling tidak sudah sekitar 100 lebih, 100-an lah, 100 sak. Nah ini hampir 1 tahun baru habis 40 sak. Artinya itu kalau masalah pakan tuh tidak terlalu over, mas, di bawah standar, cuman memang posisinya lagi kena wabah, bukan masalah pakan. Tapi kalau ini jelas iklim atau musim hari ini. Kemarin banyak sekali teman-teman tuh yang ngechat, ternyata bukan di daerah Nganjuk saja, di luar daerah, bahkan di luar Jawa pun banyak sekali ikan-ikan yang musim-musim begini itu banyak yang kena dampak daripada wabah atau penyakit mati massal seperti ini. Jadi bagi bosku yang jelas untuk lebih lah itu bosku. Jadi kematiannya itu seperti ikan kena obat, begitu menggelepar langsung mati. Jelas ini kemungkinan wabah untuk bulan-bulan ini, bulan 7, bulan 8 nanti biasanya itu mulai enak lagi musimnya itu kalau sudah bulan September bosku. Bulan 9 itu mulai stabil lagi. Jadi bulan 7 itu bediding kalau orang Jawa itu bulan 7, bulan 8 ini termasuk udara yang paling dingin kalau di daerah saya itu. Nanti habis itu mulai stabil lagi, mulai ada cuaca panasnya. Kelihatannya itu ya matahari terik panas, cuman hawanya, udaranya itu tidak panas tapi terasa dingin. Jadi gaong keblas, bahkan untuk keluar keringat saja kalau bulan-bulan seperti ini sulit. Itu kemungkinan penyebabnya itu juga terjadi masalah itu. Nanti tidak tahu kalau yang di luar daerah Nganjuk atau di luar Jawa Timur. Kalau Jawa Timur biasanya seperti itu. Nah, ini dihitung sama Mas itu sudah 2000 lebih bosku yang mati, makanya bakulnya dimintai pertimbangan kira-kira dipanen apa tidak. Soalnya kematiannya itu yang jelas belum ada tanda-tanda untuk berhenti, masih terus bertambah. Ya kalau dipanen kemungkinan masalah keuntungan ya jelas tidak bisa beruntung. Cara dipanen paling mulai pakan ya. Jadi kalau dipanen bisa kembali untuk pakannya sudah bagus, bibitnya sudah tidak terhitung. Bibit 6.000 bibit sih, paling tidak 6 juta. Biar tukune rego 1000 ya. 1.300. Malah bibitnya tuh harga 1.300 untuk bibitnya. Berarti kalau 6.000 bibit ya uang 7 juta lebih untuk bibitnya. Nanti kalau jadi dipanen ya bisa kembali pakannya yang 40 sak itu sudah bagus, jadi rugi di bibit. Kalau dipertahankan bisa tidak pulang semuanya. Makanya pertimbangannya kalau memang nanti sudah tidak bisa ditahan ya tetap dipanen. Perhitungannya tuh mulai modal pakannya bibitnya rugi bibit, paling tidak 7 juta ya jelas hilang. Minimalnya itu 7 juta jelas hilang. Tinggal nanti itu dapatnya berapa kental. Kalau keringan itu harganya kan di bawah standar bosku. Nanti insya Allah kalau jadi panen akan saya buatkan videonya biar teman-teman bisa belajar dari video ini, buat pengalaman kalau kita budidayakan gurame itu. Kembali lagi terutama itu mental bosku. Kalau masalah modal itu bisa dicari sambil jalan, tapi kalau mental itu kita tidak siap, pasti nantinya itu akan lebih parah lagi. Ini tiap hari itu pagi dan sore untuk bangkainya dibuang seperti itu bosku.
Makanya kemarin ada yang kok enggak di kubur. Ini sudah, yang jelas sudah pusing bosku, jangan mau ngubur ngambilin itu sudah capek lah. Ini sebanyak ini bangkai-bangkai ikannya itu. Nah ini tadi itu dihitung bosku, saya tanya itu maksud katanya untuk yang dihitung tadi itu sudah 300-an, padahal itu kemarin sore itu sudah diambil dibuangin itu sekitar 250. Berarti selama 12 jam itu mati 250 lebih. Jadi kalau dibuat 24 jam sudah mati 500 sampai 600 ekor. Makanya ini insya Allah tetap dipanen kalau ndak ingin ruginya itu bertambah. Kalau ndak dipanen nanti malah modalnya hilang semuanya. Soalnya hitungannya itu untuk 24 jam matinya itu ada 500 sampai 600 ekor. Itu kalau dikalikan 2 on gitu bosku ya, berarti 2 kali 6 kan 1 kental lebih. Itu kematiannya dalam 24 jam. Kalau dikalikan harga umpamanya kering minimalnya itu kalau ikan kecil 20.000, berarti 2 juta sudah hilang untuk 24 jam. Makanya kalau dipertahankan terus kemungkinannya itu nanti akan malah rugi. Nanti kalau jadi dipanen insya Allah akan saya bikinkan videonya, akan saya buat lebih liputan biar nanti bisa buat gambaran para bosku kalau kita budidaya ikan gurame itu keuntungannya, resikonya seperti apa, biar yang tujuannya itu kalau bosku ingin terjun ikut budidaya ikan gurame itu biar mental itu benar-benar tertata bosku. Nanti kalau mentalnya itu sudah kuat, kalaupun terjadi hal-hal semacam ini itu tidak akan mundur. Tapi ya harapannya jangan sampai terjadi hal semacam ini. Maksudnya itu untuk gambaran saja, jangan dilihat manisnya. Semua usaha itu tetap ada resikonya gitu loh bosku. Jadi kita itu jangan kalau bikin konten dibilang manisnya saja, nanti kalau ada masalah ikan sakit, yang ikut-ikutan cuman melihat keuntungannya itu nanti malah drop. Tapi kalau kita berangkatnya itu dari umpamanya melihat video, dilihat manisnya juga resikonya kan. Jadi intinya itu semua usaha itu tidak ada resikonya bosku. Jadi tetap semua usaha baik itu nanti budidaya ikan gurame, budidaya ayam atau budidaya ikan lele, budidaya ikan koi, semua ada resikonya. Tinggal kita itu menjalaninya bagaimana. Kalau kita itu dalam menerjuni sesuatu baik itu di bidang budidaya ikan maupun di lainnya itu sudah kita pikirkan resiko semacam ini itu bukan halangan. Nanti kemungkinan di periode ini kita rugi, tapi kita tidak tahu untuk periode selanjutnya. Yang jelas untuk harga, kalau melihat ikan itu hari ini banyak yang gagal, insya Allah kedepannya itu nanti akan bagus. Mudah-mudahan sedikit video ini, sedikit sharing ini bisa membuat gambaran, bisa membuat pengalaman baru bagi para bosku yang terutama yang baru mau mengawali di budidaya ikan gurame. Ada juga yang ngechat, wah kalau melihat seperti itu jadi ngeri mau ikut-ikutan budidaya ikan gurame. Ya yang jelas mental tetap kita siapkan. Nanti kalau kita sudah siapkan mentalnya itu melihat seperti ini, kalau terjun ya kemungkinan akan menjadi petani yang tidak mudah patah semangat, daripada nanti cuman ikut-ikutan terus ada masalah. Tidak selamanya usaha itu gagal seperti ini bosku ya. Kemungkinan nih 1-2 tahun kena 1 kali itu kan paling ya wajar lah, nggak terus kena gitu. Kemudian sedikit video ini bisa menjadi informasi bagi para bosku semua. Nanti insya Allah kalau jadi dipanen akan tetap saya buatkan videonya, kira-kira itu hasilnya berapa, modalnya itu yang 40 sak, terus sama bibitnya itu yang habis
7 juta lebih itu kira-kira kembali apa enggak. Kalau masalah kembalinya atau jak, yang jelas tidak mungkin bisa kembali bosku. Minimalnya itu nanti untuk uang pakannya itu 40 sak bisa kembali, karena 40 sak itu kalau dilihat dengan harga sekarang ini pakai rubi harga 310, kalau enggak 315 sudah 12 juta. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.